Oke guys, gue mau berangkat ke kantor. Nah, oke, kita langsung berangkat. Nanti terpaksa ada yang nanya, buat apa sih video kayak gini? Sebenarnya ntar bakal banyak konten kayak gini. Ya isinya ya mau ngomongin apa yang mau gue omongin. Ya, jadi sambil berangkat ke kantor kan di jalan, daripada kita ngapa-ngapain, ini kita ngomongin sesuatu, kita diskusi, oke? Oke guys, jadi hari ini kita mau ngomongin apa nih? Jadi hari ini kita mau ngomongin soal BTS Meal. The fuck? Gak jelas banget anjing. Enggak sih, bukannya gak jelas, tapi ya kalau mau mikir objektif sih, menurut gue BTS Meal itu keren banget sih. Soalnya kayak ya menurut gue bagian marketing McD di Indonesia ya. Oh iya, disclaimer, ini semua berdasarkan opini ya. Gue sebagai masyarakat awam yang melihat fenomena yang ada di Indonesia sekarang, yaitu BTS Meal. Kata gue, tim marketing di McD juga mungkin gajinya paling gede bulan ini. Soalnya benar-benar pecah banget. Maksudnya dia bisa manfaatin yang namanya eksklusivitas dari K-pop, dari idol K-pop ya BTS. Menurut gue salah satu yang lagi tenar di era sekarang gitu. Terus dikolaborasi sama McD, yang maksudnya McD menurut gua kayak ya, tanpa promosi juga dia udah laku udah laku banget gitu. Terus ditambah lagi kolaborasi sama BTS yang bikin BTS Meal itu. Gojeknya juga rame kalau misalnya sebelum ada BTS Meal, tapi pas ada BTS Meal meledak anjing. Terus banyak yang kayak komen kayak orang jadi buta gitu loh. Suka sama BTS jadi buta semuanya, kayak BTS mau ngeluarin apapun gitu, seharga apapun dia tetap bayar gitu. Tapi ya positifnya kemarin jadi bener orderan Gojek bener berlimpah untuk yang kalau misalnya yang lagi di daerah McD gitu. Tapi kan promonya itu kan dari McD, tapi jadinya si Gojek juga dapat ongkir biasa gitu. Makanya ya gimana cara member-member yang apa sebutnya army ya? Iya, member-member army udah tahu membludak itu, ya gimana hati mereka tergerak untuk ngasih tips lebih. Sampai yang ada video yang Gojek akhirnya dapat orderan itu yang kayak idol. Kan maksudnya ya berarti separah itu kan. Tapi ya itu ada video di TikTok yang orang ngomong bahasa Jawa, gue lupa, gue nggak nyimpen. Kemarin ada di FYP gue, soalnya FYP gue munculnya semuanya soal McD BTS itu, BTS Meal itu, yang kayak support brand teman, bilangnya ntar, tapi pas misalnya kayak BTS yang dari luar atau ya kayak ya jauh banget lah dari lu gitu, lu juga nggak kenal sebenarnya kan member itu, lu kenal tapi dia nggak kenal lu kan. Tapi lu jor-joran gitu kan, maksudnya ya emang bego gitu ya. Tapi itu kan konsep dinamika antar fans dan idolnya gitu. Soalnya kenapa gue bisa ngomong gini, buat teman-teman percaya atau enggak, gue dulu fans berat Girls' Generation pas SMA gitu, dan emang segila itu gitu. Mungkin ya K-pop itu gila gara-gara emang member-membernya itu eksklusif banget. Jadinya acara-acara nggak kayak artis-artis di Indo gitu. Kayak tiap ada peluang kayak endorse kita bisa lihat di sosmednya, terus kesehariannya kita bisa lihat di sosmednya. Tapi kalau K-pop kan bener yang namanya semuanya itu dikelola gitu. Dan mungkin yang kayak kehidupan sehari-harinya dikelola, terus sosmednya juga dikelola sama manajemennya mungkin ya. Ini opini gua gitu. Jadinya maksudnya ya bikin kayak buat fotonya aja itu mahal banget gitu. Yang BTS itu gue pernah lihat di postingan temen gue, yang BTS card pokoknya kartu
Yang BTS itu loh, yang harganya tuh mahal banget gitu, yang sampai ratusan ribu atau bahkan sampai jutaan. Maksudnya kan itu isinya kayak foto, terus ya mungkin itu pride buat yang punya, kayak dia kayak berasa bisa bayar mahal untuk idolnya, terus dapat foto yang apa, yang fans lain yang mungkin nggak punya gitu, yang nggak ada di sosial media, nggak ada di Google, mungkin nggak ada di Instagram gitu. Nah itu cuma dikeluarin eksklusif, ya itu yang yang emang ya packagingnya sih bagus. Gue sebagai anak desain kayak, oh ya emang ada nilainya gitu, nggak bego juga, tapi maksudnya kalau mau mikir realistis ya bego gitu. Tapi namanya kita fans, kita mengidolakan sesuatu kan kita nggak bisa mikir realistis sebenarnya. Ya kayak gini aja lah, kayak misalnya gue itu dari dulu suka banget mobil gitu, tapi uang gue nggak banyak. Gue rela untuk makan, misalnya uang makan gue dipotong setengah per bulan buat gue nabung untuk ganti velg. Itu kan goblok gitu, padahal mobil fungsinya untuk mindahin orang dari satu tempat ke tempat lain gitu. Tanpa gue beli velg, mobil itu masih bisa jalan, tapi gue rela susah-susah buat beli velg misalnya. Kan aneh kan. Kayak itu, gue sampai inget kalau orang gila ya, bukan orang gila, maksudnya orang yang ngefans yang benar-benar mati-matian lah gitu. Gue ngikutin Reza Arab kan. Nah kan Wendy Walters itu pecinta Justin Bieber kan. Terus habis itu di vlog itu si Arab itu pernah ngomong, kalau misalnya amit-amit lah gitu, Justin Bieber suka sama Wendy Walters, dia rela ngelepas Wendy Walters buat Justin Bieber gitu. Ya maksudnya orang yang mencintai, ya kayak Reza Arab mencintai Wendy Walters fans ke Justin Bieber. Maksudnya orang yang mencintai si fans seberat ini itu ngerti juga rasanya gitu, kayak dia rela ngeluarin uang gede buat ini, buat apa, buat idolnya lah gitu. Dan gue juga tahu rasanya. Kayak gue pernah pas gue zaman gue fans apa, Girls' Generation itu, semua merchandise-nya gue beli. Terus dulu zaman masih albumnya itu album disc gitu kan, maksudnya belum bisa beli kayak di Apple Music. Terus dulu mobil gue juga masih apa, CD itu loh, masih tape-nya masih CD, belum hit unit yang Bluetooth kayak sekarang gitu. Itu gue beli album, dari album yang pertama yang Into the New World kayaknya, gue lupa. Pokoknya dari album yang pertama yang masih ada apa, liriknya, padahal gue nggak ngerti juga bacanya gitu. Tapi senang aja, senang dan puas banget. Kayak SMA uang jajan kita berapa sih? Enggak sih, dulu uang jajan gue banyak gitu, anjay. Tapi maksudnya kayak misalnya kayak satu album harganya misalnya 500 ribu gitu. Maksudnya buat anak SMA 500 ribu, gue mendingan, kalau gue mikir sekarang ya 500 ribu mendingan gue pakai buat nonton sama cewek gue, atau gue pakai ya pergi lah jalan-jalan gitu. Tapi ini cuma dapat album gitu. Tapi ya rasa bangganya beda, kepuasannya beda. Ya itu sama aja yang gue bilang kayak hobi mobil gitu. Mungkin kalau anak-anak mobil atau motor pasti relate lah gitu. Tapi sebenarnya yang bikin bego juga saat gue pikir-pikir juga apa ya? Ya namanya itu kan apa ya, kita ngefans sesuatu yang nggak real gitu loh. Menurut gue ya, setelah gue pikir-pikir gitu. Yang nggak ada yang salah, asal semuanya menikmati gitu. Cuma ya orang yang nggak merasakan jadi kalian, nggak seberuntung kalian lah gitu, para fans Korea. Ya gemes aja kayak, anjing lu udah tahu kan, pada ngomong kan, anjing lu udah tahu operasi plastik semua gitu, kayak gitu lah gitu. Tapi kan kita dulu gue fans Korea juga ngerasa kayak gue nyari fakta-fakta gitu, kayak saat misalnya ditanya si Tiffany operasi plastik, Tiffany SNSD, terus gue bisa bilang enggak kok, nggak operasi plastik, kata siapa anjing gitu. Enggak, sebenarnya mereka tuh bisa nyanyi, tapi yang emang ada ininya gitu, kayak kita nyari tahu apa, kayak Tiffany itu sebenarnya lahirnya dia, kalau misalnya kayak gue nih tanya SNSD, yang bisa bahasa Inggris tuh cuma Tiffany sama Jessica gitu. Soalnya Tiffany dulu lahir di Amerika, terus Jessica juga pernah sekolah di Amerika gitu. Ya sampai segitunya gitu. Jadinya
kayak kita bikin imajinasi kita sendiri gitu loh, yang apa, kayak punya imajinasi kita bisa ketemu mereka. Itu kalau itu yang gue rasain ya. Gue dulu fans K-pop sejati, anjay. Ya gue sebagai mantan pecinta K-pop, ya gue ngerasa kayak gitu. Ngerasa bodoh sih, iya gue ngerasa bodoh gitu. Gue dulu segila itu sama Juice Generation, tapi nyesel enggak, soalnya gue seneng gitu. Terus selanjutnya kita bakal ngebahas soal Gofar Hilman. Gue pengen nyentil sedikit sih, kayak ya ini gue jelasin lagi ya, masa ini opini gue ya, ngelihat info ya di sosial media lah. Gue sebagai, maksudnya kalian juga jangan tergiring opini juga gara-gara nonton video ini gitu. Ya kasus Gofar Hilman yang gue baca di Twitter dan gue dengar di obrolan orang-orang gitu kan, sekarang sudah menjamur ya. Yang itu kan tentang pelecehan seksual Gofar Hilman sama cewek ini yang nulis di Twitter gitu. Terus ada dua kubu kan, kayak ya yang mendukung cewek ini gitu untuk meminta apa ya, meminta keadilan gitu. Ya pelecehan seksual gitu. Ya bukannya gua pro Gofar Hilman ya, dan bukannya gua gua menyalahkan orang-orang yang minta keadilan atas pelecehan seksual. BTW dulu penelitian gua itu gua mengangkat tentang pelecehan seksual, dan banyak sikap yang gua rasa kita itu nggak sadar kalau kita melakukan pelecehan seksual gitu. Edukasinya masih kurang di Indonesia tentang pelecehan seksual. Soalnya pelecehan seksual itu tindakan merugikan wanita, tapi yang nggak bisa dibuktikan secara hukum gitu. Kayak misalnya catcalling aja kan pelecehan seksual gitu. Tapi maksudnya masih banyak cowok-cowok yang nggak tahu kalau itu tuh bisa ngerusak mental cewek gitu. Misalnya kayak ya ada cewek cakep di gang gitu, terus lu godain, cantik mau kemana gitu. Walaupun orang cewek itu nggak marah atau gimana, nggak nunjukin ekspresi nggak terima, tapi itu bakal jadi ketakutan buat cewek itu. Untuk beberapa cewek ya. Nah makanya ini kayak serempetan antara dia itu terima atau enggaknya itu agak susah gitu. Dan kayak beda sama kekerasan ya, misalnya pemerkosaan itu kan bisa di visum gitu kan. Nah itu kan ya gue ngeliat story yang di post sama ceweknya ya, lagi dugem, ya dugem tau lah, lagi mabuk-mabukan gitu kan, terus lagi joget, kayaknya itu di dance floor, soalnya se-crowded itu, harusnya di dance floor. Nggak tau, gue juga di Twitter juga gue baca sekilas doang gitu, jadinya ya sorry aja kalau salah gitu. Ya si Gofar Hilman mungkin ngelakuin apa lah gitu yang tidak menyenangkan ya, tapi komennya tuh terbagi jadi dua gitu loh. Kayak itu yang ini yang nggak semua cewek mau digituin gitu, atau nggak semua ini, kenapa gue ngomong kayak ngatain ya, nggak semua cewek mau digituin, dan nggak semua cewek mau dipakai sama seorang Gofar Hilman gitu. Karena gue ngeliat mukanya Gofar juga pas di story itu emang lagi mabok banget gitu loh. Ya mungkin dia lagi sagapung gitu, sange gak ketampung gitu. Dan ya menurut gue ya di tempat kayak gitu ya lu juga harus bukan siap-siap ya, kayak lu harus jaga diri juga gitu. Kayak misalnya kayak gua misalnya sama temen cewek lah gitu ke tempat gitu, misalnya dugem lah, terus temen cewek gua ini pengen ke dance floor, pasti gue bakal ngikut dan gue jagain biar dia nggak diperlakukan semena-mena sama cowok-cowok yang ada di dance floor gitu. Misalnya teman cewek gue ini mau ke tempat dugem sendirian sama teman-teman ceweknya lah, pasti gue bilangin gak usah ke dance floor lah, minum jogetnya di meja aja. Maksudnya kalau di tempat dugem kan maksudnya lu joget di meja juga ya asik-asik aja gitu sama teman-teman. Kecuali kalau lu joget sendiri ya asik juga sih kalau lu emang bisa joget sendiri gitu. Ya kayak misalnya di dance floor misalnya kayak ada yang komen, gue nggak suka minum tapi gue suka vibe sama suka lagunya gitu. Jadi udah lu jogetnya di bar aja gitu, gak usah ke dance floor juga. Maksudnya di dance floor itu kan crowd itu kayak pasar, semua orang joget gitu. Ya
Jadi kayak gesekan antara satu orang dengan orang lain tuh ya sangat mungkin terjadi dan sering kayak jadi masalah gitu. Gue juga sering kayak hitungannya kayak hampir berantem sama orang gara-gara ada gesekan di dance floor gitu. Dan ya maksudnya kan soalnya namanya di tempat dugem gitu kan, ya misalnya gue udah mabuk gitu, dijai sama orang ya lu santai aja kali, nggak usah kaku banget gitu. Ya nggak tahu, mungkin kayak Gofar gitu bisa aja dia lupa gitu kejadian itu gitu. Soalnya saat mabuk gitu kan kita ini apa namanya, ada beberapa momen kita hilang kesadaran gitu kan. Ya kalau misalnya ada yang ngomong nggak semua ke tempat situ mau digituin sama cowok gitu, ya gimana lu jaga dirinya gitu. Ya cowok juga bisa aja, kalau cowok yang ganteng banget, untung gue nggak ganteng kan gitu. Kalau yang cowok yang ganteng banget bisa aja dibungkus sama tante-tante gitu. Ya nggak juga cewek doang gitu. Ya masing-masing harus jaga sendiri-sendiri. Udah kalau misalnya lu cowok lu jagoan gitu, ya udah lu berarti aman, lu mau joget gimana cowok lu rela mukulin orang lain gitu, satu meja juga dilawan gitu. Ya gue rasa si cewek ini menikmati juga exposure yang dia dapat sekarang gitu. Kalau gue ya, ini opini gue ya, jangan dipotong-potong anjing, ntar gue dihujat gitu. Menikmati juga exposure yang kayak respon dari masyarakat gitu. Kalau dia nggak menikmati ya ngapain dia up di sosial media. Terus sosial media udah kayak jamur, udah kayak penyakit sekarang. Ya mending langsung aja karena hukum dia punya bukti dan lain-lain, gak usah pakai cerita gitu, lu cerita aja ke lawyer lu kayak kemana gitu, bisa juga kan. Terus sampai apa Gofar di apa yang ada postingan dari siapa, dari Lawless ya, Lawson aja, dari Lawless untuk Gofar nggak ikut lagi di situ gitu. Ya disayangkan banget sih. Ya kayak nggak tahu, soalnya gue kan bukan pecinta yang rock and roll gitu kan, yang bukan alirannya Lawless lah, tapi gue suka Lawless. Burgernya itu bener yang apa, kayak akhirnya ada burger kayak gini di Indonesia yang gue tahu ya. Gue nggak tahu tempat burger lain, zaman sekarang kan udah banyak kan burger, temen gue aja bikin burger bat namanya, dan itu gue taunya dari Gofar gitu. Maksudnya Gofar itu menurut gue buat nge-branding Lawless tuh peran besar lah gitu. Lawless bisa sampai sekarang. Gue nggak tahu kalau yang lebih tahu Lawless kan kayak gimana. Gue kan sebagai masyarakat awam yang gue bukan di aliran lu gitu, tapi gue suka makanan lu gitu. Ya maksudnya kata gue ya benar, ya banyak yang ngomong kayak playing victim gitu. Ya bisa juga bilang playing victim juga bisa gitu. Tapi emang mungkin dia si cewek ini sakit hati beneran, ya bisa juga dia sakit hati beneran gara-gara itu. Mungkin dia baru berani nge-up kan, soalnya kayak gitu kan ya, pelecehan seksual itu emang orang buat ngomong itu butuh waktu juga gitu, butuh waktu. Dan mungkin dia emang pengen menyuarakan kasus pelecehan seksual. Maksudnya saat dia terkena itu pasti kalau dari yang pas penelitian gue itu, orang itu bakal ngedrop. Dan saat dia udah hitungannya udah ada motivasi buat hidup normal lagi, baru dia mungkin berani nge-up. Saat ada orang dia rasa kayak gue aman nih kayaknya untuk nge-up cerita ini, mungkin kayak gitu. Yang gue sesalkan ya kayak jadinya kayak si Gofar ini nggak maksud untuk, mungkin yang gue resapi ya, si Gofar ini nggak maksud buat melakukan pelecehan seksual. Terus si ceweknya nggak ada maksud pengen sama Gofar, terus mereka ketemu gitu. Jadi momennya itu nggak pas gitu. Ya kasihan gitu. Dua-duanya kasihan, dua-duanya saling tersakiti dan saling dirugikan. Tapi gara-gara si Gofarnya public figure jadinya lebih ke up. Sebenarnya kasus-kasus kayak gini banyak banget di tempat kayak gitu ya. Ya sampai lempar-lemparan gelas juga ya sering lah gitu, sampai ribut. Maksudnya dari masalah ceweknya dipegang siapa, ribut jadi 2 meja sampai 2 kampung, bukan 2 kampung. Maksudnya sampai dua komunitas masyarakat yang berbeda di tempat itu sering terjadi gitu. Cuma gara-gara ini melibatkan public figure aja. Tapi kan si Gofar ini emang public figure yang tai kan. Yang maksudnya ya gue seneng banget kayak dia kayak salah satu public figure yang gue suka gitu, yang kayak jujur ya, dia terang-terangan dan
ya mungkin bukan jalan hidupnya sama ya, kayak gue ngikutin ada beberapa yang kayak relate gitu, kayak misalnya soal cewek, soal hidup dunia hiburan kayak gitu-gitu. Ada beberapa yang relate yang kayak pas kita nonton dia ngomong bener juga ya gitu-gitu kayak. Jadi guys, menurut kalian gimana dengan topik yang kita bahas di video ini? Tolong komen ya opini kalian, atau mungkin ada obrolan gue yang salah, gue minta maaf. Ini emang bener kayak apa ya, gue ngeliat berita gitu, gue pengen ngomong tapi gue nggak mau ngomong cuma sebatas di komen gitu ya, soalnya gue bukan penulis tapi gue content creator, videographer, dan editor gitu. Ya udah gue bikin video dan gue publish ya, sama aja kayak gue komen kan, cuma komen gue lebih dengan style aja anjay, nggak dengan style sih, cuma beda aja bentuknya gitu. Ini kayak komen gue doang gitu ya. Oke guys, bener. Jadi mungkin cukup sekian video pada hari ini, video kali ini. Nggak semuanya sih ini gue masukin, gue ngomong panjang banget tapi nggak semua gue masukin. Sekarang gue udah sampai kantor, jadi udah, jangan lupa komen ya, yang penting komen sama share dan subscribe. Bye.